Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang pengalaman saya waktu terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kemudian mempunyai dampak-dampak asam lambung yang membuat saya horor gitu teman-teman ya. Kenapa membuat saya horor gitu teman-teman ya, karena ketika sensasi tersebut hadir, saya pasti selalu mengingat tentang kematian, kemudian selalu beranggapan bahwa ini hidup sudah tidak akan lama lagi gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran dengan seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis, dampak yang membuat saya paling horor gitu teman-teman ya. Tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip biar kalian nanti mengetahuinya, dan ketika kalian mengetahuinya juga, ketika ada sensasi itu hadir terhadap kalian, kalian tidak mengalami ketakutan, teman-teman ya. Nah, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya, dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan status psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan A, B, C, D-nya dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya, kenapa di season kali ini saya share video tentang dampak-dampak dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis yang paling membuat saya horor atau yang paling membuat saya takut gitu teman-teman ya. Ya kalau misalkan kalian mengalaminya sensasi-sensasi seperti itu, kalian tidak kebingungan juga gitu teman-teman ya, ternyata sama sensasinya dan tidak berbahaya. Nah itu teman-teman, makanya saya sengaja share video hal tersebut gitu teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu banyak sekali ya sensasinya yang hadir gitu teman-teman, banyak sekali. Makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu selalu mengatakan bahwa sensasi dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, seperti itu teman-teman ya, 1001 macam sensasi, banyak teman-teman ya. Padahal sebetulnya untuk sensasi dari asam lambung itu cuma sedikit teman-teman ya. Tengok di video yang kemarin teman-teman ya, sensasi dari gangguan asam lambungnya saja itu cuma sedikit teman-teman, yang lain-lainnya itu cuma dampak saja. Nah itu teman-teman, yang lainnya itu hanya terpengaruh saja. Nah itu teman-teman, dan tidak berbahaya. Tetapi kalau misalnya kitanya belum memahami gitu teman-teman ya, kadang selalu mengalami ketakutan teman-teman, dan selalu berpikir atau selalu berandai-andai, wah jangan-jangan nih gue pasti mati mendadak nih. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah makanya sengaja saya share videonya tentang dampak yang membuat saya takut gitu teman-teman, biar kalian itu nanti ketika mengalaminya kalian tidak mengalami ketakutan gitu teman-teman, karena sudah diberitahukan gitu teman-teman. Tetapi bagi teman-teman yang tidak mengalaminya,
syukuri saja gitu teman-teman, berarti kalian cukup ringan. Nah itu teman-teman, tetapi bagi teman-teman yang mengalaminya, "Oh Pak ya saya juga sama," kan gitu teman-teman, kalian nggak usah khawatir, kalian nggak usah risau, kalian nggak usah cemas teman-teman, kalian juga nanti bakalan membaik lagi gitu teman-teman, itu cuman dampaknya saja. Nanti juga kalian berangsur akan membaik. Nah itu teman-teman, kemudian kalian juga nanti bisa sembuh total. Nah itu teman-teman ya. Nah, untuk dampak-dampak dari gangguan asam lambung yang membuat saya horor, yang membuat saya takut itu yang pertama teman-teman di kelayangan. Itu di kelayangan itu paling lama untuk saya pribadi teman-teman ya, tetapi nggak tahu ya untuk teman-teman ya. Tetapi untuk saya pribadi di kelayangan itu agak lama ya. Nah itu teman-teman, kenapa waktu mengalami kelayangan untuk saya pribadi itu agak lama. Walaupun misalkan pencernaannya sudah membaik teman-teman, tetapi kelayangan itu masih ada teman-teman ya. Karena untuk saya pribadi jujur ya, stres atau terlalu banyak pikiran itu agak paling sulit dialihkannya gitu teman-teman, karena ketika kita stres atau terlalu banyak pikiran gitu teman-teman, walaupun pencernaan kita sudah membaik teman-teman ya, kita menyerap energi dari makanan itu sudah full gitu teman-teman ya, sudah normal, tetap saja terkuras energi kita itu dengan terlalu banyak pikiran. Nah itu teman-teman, nah, makanya waktu itu saya menghadapi kelayangan itu agak lama teman-teman ya, karena di situ stres saya atau terlalu banyak pikiran saya itu belum terkelola dengan baik, masih selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, berpikir tentang kematian. Nah itu teman-teman, padahal kelayangan itu bukan pertanda kita mau meninggal teman-teman, bukan ya, tetapi jujur ya, saat kelayangan hadir pasti otomatis pikiran kita itu selalu apa ya, melayang-layang ya, wah ini jangan-jangan gue mau pingsan nih. Nanti ketika pingsan gue mati mendadak nih. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Nah makanya ketika memahami, oh ternyata kelayangan itu bukan pertanda gue bakalan mati mendadak, bukan teman-teman, kelayangan itu hanya kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya gitu teman-teman. Penyebabnya untuk saya pribadi rata-rata ada dua penyebabnya. Kalau seandainya pencernaannya belum membaik, yaitu kalau misalkan pencernaannya belum membaik, yang keduanya itu dari stres teman-teman ya, karena ketika stres itu ya kadang energi kita yang sudah hadir dari makanan itu terkuras kembali teman-teman. Tengok orang yang terlalu banyak pikiran, nggak ada yang gemuk-gemuk teman-teman ya, badannya pasti kurus-kurus. Nah itu teman-teman, dan itu menjadi patokan buat saya dulu gitu teman-teman. Oh ternyata ketika banyak pikiran ya wajar ya, kebutuhan untuk tubuh itu tidak terpenuhi, wajar juga kalau seandainya keseimbangan tubuh itu terganggu, kemudian agak kelayangan juga wajar. Nah itu teman-teman, nah, makanya ketika mulai bisa memahami ke sana, saya mencoba menghindari kelayangan gitu teman-teman, mencoba menghindari stres gitu teman-teman ya. Nah dengan cara seperti apa? Ya karena kita itu stresnya itu terhadap penyakit teman-teman, terhadap ingatan-ingatan tentang negatif. Nah makanya waktu itu saya mencoba mengalihkan ingatan-ingatan negatif itu dengan ingatan-ingatan yang positif teman-teman. Jadi kalau lagi nyantai begini duduk sendirian gitu teman-teman ya, yang dulunya sering membayangkan tentang penyakit, sering membayangkan tentang kematian, saya mencoba dialihkan dengan sebuah rencana-rencana. Nah itu teman-teman, besok nih gua harus jalan-jalan nih, besok nih gua harus melakukan aktivitas ini nih. Nah itu teman-teman, dan kemudian besoknya saya lakukan. Nah itu teman-teman, dan ketika konsisten melakukan hal seperti itu teman-teman ya, jujur ya pikiran negatif itu teralihkan dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, alhasil ya stresnya nggak ada teman-teman, yang tergantikan dengan sebuah rencana-rencana dan kesenangan-kesenangan. Nah itu teman-teman, itu yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Nah makanya ketika belum membaik dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika mendapatkan kelayangan teman-teman, walaupun saya ketakutan gitu teman-teman ya, saya mencoba mengalihkannya dengan cara seperti apa, selalu membayang-bayangkan yang bahagia-bahagia teman-teman, kemudian sering melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, kemudian makannya tetap saja gitu teman-teman, jadi makannya itu tetap ya, yang namanya makanan bergizi itu harus masuk, karena kita itu dapat energi, kemudian kelayangannya hilang itu ya ketika kita kebutuhan untuk tubuh kitanya itu terpenuhi setiap harinya. Nah itu teman-teman, makanya ketika ingin apa ya, menjauhkan kelayangan, saya mencoba makannya tetap masuk, kemudian yang keduanya menghindari stres, menghindari atau terlalu banyak pikiran ke hal negatif. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami kelayangan nih, karena kelayangan itu sangat awet untuk saya pribadi teman-teman ya. Coba saja kalian gimana caranya supaya kebutuhan untuk tubuh kalian itu terpenuhi setiap harinya, dan kemudian gimana caranya supaya yang energi yang sudah masuk ke dalam tubuh kalian itu tidak terkuras lagi oleh stres. Nah itu teman-teman, makanya harus sering melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian
Dampak dari asam lambung, yang membuat saya horor, yang membuat saya takut itu di napas teman-teman ya, napas terasa berat, terasa pendek, itu pasti sudah pasti ya untuk saya pribadi ini teman-teman ya, tetapi kalau misalnya bagi teman-teman tidak ya mungkin itu pengalaman Anda ya. Nah tetapi untuk pengalaman saya pribadi, ketika napas terasa berat, terasa pendek itu langsung kontan, pikiran saya itu langsung, "Wah ini jangan-jangan ketika napasnya nanti berhenti sendiri, gua mati nih." Nah itu teman-teman selalu berpikir ke sana, kemudian ya ujung-ujungnya tentang kematian, bagaimana nanti. Nah itu teman-teman ya. Padahal ketika kita pahami napas terasa pendek, terasa berat itu ada dua penyebab teman-teman. Yang pertama cuman respon tubuh. Yang kedua mungkin dari gangguan panas dalam. Itu yang saya alami dulu gitu teman-teman ya. Kenapa sih bisa dari panas dalam? Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis sangat sering sekali mengalami panas dalam teman-teman, termasuk saya dulu gitu teman-teman. Jadi ketika ada panas dalam itu dada terasa berat gitu teman-teman, dan kemudian apa ya, terasa tertekan. Nah itu teman-teman, jadi untuk napas itu enggak nyaman lah, itu bisa dari asam lambung teman-teman ya, dari panas dalam akibat dari mana? Dari asam lambung. Nah itu teman-teman ya, untuk solusinya gimana? Sering minum saja, sering minum air hangat pelan-pelan minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Nanti juga kalau seandainya konsisten terhadap minumnya, kemudian menjaga jenis makanannya, jangan sampai kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu panas dalam kembali, ya nanti juga jarak seminggu juga udah beres sebetulnya kalau dari panas dalam. Nah itu teman-teman, tetapi kalau misalkan dari respon tubuh gitu teman-teman ya, itu yang agak sulit teman-teman untuk saya pribadi teman-teman ya. Nah untuk respon tubuh itu dari mana sebetulnya? Untuk saya pribadi karena kita selalu berpikir ya, berpikir tentang penyakit, berpikir tentang apa ya, penderitaan gitu teman-teman ya. Tubuh kita itu menjadi waspada teman-teman. Yang namanya waspada otomatis napas juga terpengaruh teman-teman, napas juga terasa pendek. Yang namanya waspada itu pasti napas seperti itu teman-teman. Tengok orang yang sedang terkejut teman-teman ya, orang yang sedang terkejut pasti napasnya agak pendek teman-teman ya, tetapi dia itu selang 10 menit, 15 menit dia beres lagi karena udah tenang lagi teman-teman ya. Nah saya waktu dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketenangan itu tidak ada teman-teman ya, setiap harinya itu ketenangan tidak ada. Nah makanya setiap hari waspada, nah makanya setiap hari napasnya itu terasa berat, terasa pendek teman-teman, terasa ngos-ngosan. Nah itu teman-teman, dan ketika mulai memahami ke sana, oh ini napas itu mungkin dari stres atau terlalu banyak pikiran. Nah, makanya diusahakan untuk mencoba selalu menenangkan diri, teman-teman. Ketika berpikir tentang negatif, oh ini nggak akan terjadi gitu, teman-teman. Toh selama ini juga, sampai detik ini juga gue masih hidup. Nah itu teman-teman ya. Dan itu ketika flashback ke sana itu ya mencoba menenangkan diri, alhamdulillah menjadi tenang sendiri, dan akhirnya napas itu kembali seperti biasa. Nah itu teman-teman untuk saya pribadi, teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami napasnya itu terasa berat, terasa pendek, sering ngos-ngosan gitu teman-teman ya, usahakan tengok apakah ada panas dalam gitu teman-teman. Kalau seandainya tidak ada panas dalam gitu teman-teman ya, berarti itu respon tubuh saja ketika kalian stres terhadap hal-hal yang negatif teman-teman, tentang kematian, tentang penyakit. Nah itu teman-teman ya. Apa benar Pak napas itu terpengaruh dari stres, hanya bentuk respon tubuh saja? Benar tidak seperti itu? Untuk ngeceknya sebetulnya gampang teman-teman ya. Untuk saya pribadi juga seperti itu dulu itu, tarik napas panjang-panjang ya. Ketika tarik napas panjang-panjang kemudian buang pelan-pelan itu tidak ada kendala gitu teman-teman, ya sudah itu menjadi patokan, itu cuman respon tubuh saja. Tetapi ketika ditarik napas panjang-panjang kemudian dibuang pelan-pelan itu ada suara bunyi kayak macam anak kucing gitu teman-teman ya, itu sebaiknya diperiksakan saja ke dokter gitu teman-teman, takutnya itu ada gangguan paru-paru. Tetapi kalau misalkan tidak ada gitu teman-teman ya, itu berarti pure itu cuman bentuk respon tubuh saja gitu teman-teman. Bentuk respon itu bisa bermacam-macam teman-teman ya, bisa karena mungkin kitanya sedang sakit, kemudian atau bisa juga karena kitanya selalu cemas atau ketakutan atau stres terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu teman-teman, kalau seandainya dari sakit wajar gitu teman-teman ya, kalau seandainya napas terasa pendek. Toh kita, bukan kita aja teman-teman, tengok anak kecil ketika sakit demam, ketika tertidurnya itu napasnya itu terasa pendek ya. Nah itu teman-teman, padahal itu dia itu nggak ada gangguan paru-paru teman-teman, dia itu hanya sakit demam saja, tetapi respon tubuhnya memang seperti itu ya. Napasnya terasa pendek karena itu merupakan kewaspadaan ya, respon tubuh saat sedang sakit. Nah kemudian sedang ketakutan, sedang stres juga, respon napas itu pasti ada. Tengok orang yang sedang terkejut, tengok orang yang sedang ketakutan gitu teman-teman. Makanya untuk orang yang sedang ketakutan itu suka ditenangkan sama teman-teman ya. Tenang dulu dong, minum air hangat pelan-pelan, coba tenang, katanya gitu. Ketika tenang napasnya biasa lagi. Nah itu teman-teman, nah itu menjadi patokan buat kalian
Ketika sedang merasa napas terasa berat atau pendek itu, coba tengok ketika misalnya dari panas dalam, tangani saja panas dalamnya, kemudian ketika, kalian tahu, oh ini dari stres terlalu banyak pikiran ke hal negatif, hindari saja gitu teman-teman, hindari terlalu banyak berpikir ke hal-hal negatif. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian, dampak atau sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis yang paling membuat saya takut itu justru yang paling besar itu ketika mengalami pusing, teman-teman ya, ketika mengalami pusing, apalagi pusingnya itu kayak macam vertigo. Nah itu teman-teman, jadi ketika melihat, apa ya, atas rumah itu kayak macam berputar teman-teman, kayak macam komedi putar. Nah itu teman-teman ya, itu dulu saya mengalami ketakutan sekali teman-teman. Jadi untuk membuka mata itu saya takut gitu teman-teman ya, karena ketika melek aja dikit, kita lihat itu atap rumah itu berputar teman-teman ya, dan di situ saya sempat, cemas juga, dan akhirnya saya waktu itu teriak-teriak ya waktu itu ya. Saya manggil istri, saya manggil keluarga, bawa saya ke dokter gitu teman-teman ya. Dan ternyata ketika dicek cek 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 ternyata itu bisa dari asupan teman-teman ya, bisa dari aliran darah yang tidak lancar teman-teman. Sepengalaman saya memang seperti itu teman-teman ya. Dan kebetulan dulu itu saya punya dokter pribadi, oh bukan dokter pribadi ya, dokter langganan teman-teman. Kalau dokter pribadi dia harusnya melayani saya terus gitu kan teman-teman ya. Nah itu, dan ketika saya cek ke dokter langganan saya, ketika dicek-cek itu saya tidak ada apa-apa teman-teman ya, ternyata asupannya yang kurang gitu teman-teman. Wajar kalau seandainya asupan kurang, kepala kita itu kurang bisa bekerja dengan maksimal. Nah itu teman-teman. Kemudian yang keduanya dari aliran darah dan oksigen yang kurang lancar, bisa juga ke sana karena ya dulu itu mengingat untuk saya pribadi teman-teman ya, jarang olahraga gitu teman-teman, jarang berjemur gitu teman-teman, karena masih mengalami ketakutan ini dan itu. Jadi lebih seringnya itu berdiam diri di kamar, sering rebahan gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, itu untuk saya pribadi dulu gitu teman-teman. Nah, makanya wajar kalau seandainya waktu itu saya mengalami pusing yang begitu hebat, kemudian kayak macam vertigo teman-teman ya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami vertigo gitu teman-teman ya, gara-gara si gangguan asam lambung ini nih teman-teman ya, alangkah baiknya kalian coba saja, perbanyak mengkonsumsi makanan-makanan yang penuh gizi biar asupan untuk tubuh kalian itu, terpenuhi setiap harinya, biar kepala kalian itu, biar seluruh anggota tubuh kalian itu bisa bekerja dengan maksimal. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, gimana caranya nih supaya kalian itu aliran darah dan oksigennya itu lancar gitu teman-teman. Yang namanya kepala itu sensitif teman-teman ya. Ketika aliran darah dan oksigen kurang lancar ke bagian kepala, yaitu bagian kepala kalian itu ya tidak bisa bekerja dengan maksimal. Ditambah lagi mata juga kurang bekerja dengan maksimal, ya otomatis sudah pasti ya. Ketika melihat keluar itu ke lingkungan itu kayak macam komedi putar. Nah itu teman-teman, itu untuk saya pribadi dulu gitu teman-teman. Nah, makanya untuk teman-teman yang sekarang sedang mengalami, cobalah untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang penuh gizi, kemudian harus sering olahraga ringan juga semampunya saja teman-teman ya, karena jujur ya untuk olahraga itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis nggak banyak, nggak terlalu banyak yang bisa kita lakukan teman-teman ya. Jadi jalan olahraganya itu paling cuman senam-senam doang sedikit gitu teman-teman ya, cuman jalan-jalan tok gitu teman-teman ya. Tetapi ketika kita lakukan dengan konsisten, hal tersebut itu justru bisa membantu untuk membantu apa ya, melancarkan aliran darah dan oksigen. Nah itu teman-teman, makanya jangan malas olahraga, biar kalian itu ya sensasi tentang, apa ya, gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu hadirnya itu nggak terlalu banyak teman-teman ya. Untuk saya pribadi dulu, sangat banyak karena waktu itu saya nggak ada yang apa ya, yang nggak ada yang memberitahu teman-teman ya. Ada juga mentor saya itu nggak diapa-apain. Nah itu teman-teman, jadi ketika vertigo saya tanya, "Lu dulu waktu asam lambung pernah ngalamin vertigo nggak?" "Pernah." "Terus caranya gimana?" "Udah nggak usah dipikirin, nanti juga sembuh sendiri." Cuma seperti itu jawabannya teman-teman, jadi nggak ada solusi waktu itu. Tetapi dia itu selalu memberikan semangat, karena dia juga nggak berobat, nggak ngapa-ngapain teman-teman, tapi bisa sembuh total. Dia itu hanya memberi semangatnya itu memberikan motivasi bahwa tenang saja, nanti juga kalian itu bakalan melewatinya. Kamu itu bakal melewatinya, kamu itu bakalan sembuh. Contoh nih gua juga nggak diapa-apain katanya. Gua sembuh sendiri. Nah itu teman-teman, dan itu menjadi semangat tersendiri buat saya gitu teman-teman. Tetapi untuk saya pribadi dulu itu saya pengen cepat-cepat terbebas dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, makanya selalu mencari cara gitu teman-teman ya. Kenapa nih selalu vertigo? Kenapa nih selalu pusing? Oh ternyata dari
dari asupan yang kurang lancar gitu teman-teman. Oh ternyata dari aliran darah dan oksigennya kurang lancar. Nah makanya dibenahi itunya dan kemudian ketika konsisten melakukan pembenahannya gitu teman-teman, alhamdulillah vertigo itu hilang dengan sendirinya. Itu untuk saya pribadi dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mendapatkan kelayangan, kemudian napas terasa pendek, kemudian pusing kayak macam vertigo, kalian nggak usah takut, kalian nggak usah cemas, teman-teman. Itu bukan gangguan kepala yang sangat besar gitu teman-teman ya, karena dulu itu saya berpikirnya, wah ini nih jangan-jangan kanker otak nih. Saya selalu bilang seperti itu dulu. Saya selalu berpikir seperti itu. Dan ketika semakin dalam gitu teman-teman ya berpikir tentang kanker otak ya semakin ketakutan teman-teman ya. Sudah pasti kelayangannya hadir lagi karena ada stres di situ teman-teman ya. Kemudian napas terasa berat lagi karena ada waspada di situ. Kemudian ada pusing lagi semakin hebat gitu teman-teman ya, karena ya asupan buat kepala kita itu nggak ada teman-teman ya. Ditambah lagi kalau misalnya kita stres, ada penegangan di situ, otomatis aliran darah dan oksigen juga nggak lancar. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang biar semuanya kembali normal, alangkah baiknya kalian konsisten saja menjaga 3P-nya. Apapun yang terjadi, makan harus masuk. Apapun yang terjadi, gimana caranya supaya aliran darah dan oksigen tetap lancar. Apapun yang terjadi, teman-teman ya gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap bahagia. Nah itu teman-teman, karena kebahagiaan itu adalah obat dari segalanya yang saya rasakan gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, tentang seputaran dampak-dampak asam lambung yang membuat saya horor gitu teman-teman. Kenapa saya katakan horor? Karena ketika ada sensasi seperti itu, pasti membuat saya cemas, pasti membuat saya berpikir bahwa itu adalah menjelang kematian. Nah itu teman-teman, tetapi itu bukan menjelang kematian, itu hanya dampak dari asam lambung saja. Nah solusinya tadi sudah saya katakan, sudah saya sebutkan. Bagi teman-teman yang ingin mencontoh cara-caranya silakan saja, karena untuk mencontoh itu gratis gitu teman-teman ya. Semoga saja ketika kalian mengalami itu kalian tidak mengalami ketakutan dan kemudian cepat terlewati juga. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian, ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, sentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.